wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang ibu cintai dan ayah bunda yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan tentang tips menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan. Anak-anak, tentu kita sudah tahu ya, kalau selama bulan Ramadan seluruh umat muslim diharuskan berpuasa atau menahan lapar dan haus selama lebih dari 12 jam. Nah, agar puasa kita berkualitas, maka kita harus menjaga kesehatan kita. Tips yang pertama, menjaga pola makan. Nah, pola makan ketika bulan Ramadan yaitu kita harus memperhatikan makan ketika sahur, berbuka puasa, dan makan setelah sholat tarawih. Nah, anak-anak, kita jangan sampai melewatkan sahur ya, karena sahur itu sangat penting untuk menjaga stamina kita ketika menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, usahakan kita makan makanan yang tinggi seratnya, contohnya seperti sayuran dan buah-buahan. Kemudian kita harus hindari ketika sahur makan makanan yang tinggi minyak, karena hal tersebut akan menyebabkan kantuk di siang hari. Nah, pola makan yang selanjutnya yaitu ketika berbuka puasa. Anak-anak, jangan sampai nih ketika kita menjalankan puasa, menjelang berbuka puasa, biasanya kan suka membeli takjil ya sama ayah bundanya. Nah, kita harus menjaga, kita mau beli apa saja ya, yang sekiranya yang mau dimakan baru kita beli. Tapi jangan sampai kita beli semua makanan karena rasanya itu kalau lagi beli takjil, wah itu enak, ini enak. Padahal ketika berbuka puasa tidak semuanya dimakan. Jadi ketika berbuka puasa, makan atau batalkan dulu dengan air putih dan yang manis-manis. Contohnya kurma ya. Jadi jangan dulu makan yang banyak, karena dengan makan yang banyak nanti kita akan sesak, dan hal tersebut akan mengganggu ketika kita menjalankan ibadah tarawih, sholat wajib, sholat maghrib dan isya juga. Jadi anak-anak kalau berbuka puasa, dahulukan dulu minum air putih dan yang manis-manis ya, seperti kurma dan lain-lainnya. Nah, ketika kita selesai sholat tarawih, tentunya anak-anak pasti merasa lapar lagi ya. Tapi jangan sampai makan berlebihan, karena makan berlebihan ketika malam hari akan menyebabkan obesitas. Dan hindari minum kopi atau soda, karena hal tersebut akan membuat kita sulit tidur. Karena kita tidak boleh sampai begadang ya anak-anak, karena kan nanti kita akan sahur. Jadi makan secukupnya ya. Nah, tips yang kedua yaitu aktivitas fisik selama 30 menit. Jadi anak-anak, walaupun kita menjalankan berpuasa, bukan alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Tapi olahraganya bukan olahraga yang berat ya anak-anak. Jadi misalnya nih, jangan sampai kita setelah sholat subuh karena tidak sekolah, kita tidur seharian. Nah, itu tidak baik ya anak-anak untuk kesehatan kita. Tetapi kita tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Misalnya nih, bantuin ayah bundanya mencuci piring, mencuci gelas yang sudah dipakai ketika sahur. Itu sudah termasuk olahraga ringan anak-anak. Oh, misalnya menyapu di rumah, membereskan tempat tidur. Jadi jangan sampai kita ketika berpuasa itu tidur seharian, karena itu tidak baik ya anak-anak.
tips yang ketiga yaitu menjaga pola tidur. Nah, karena di bulan Ramadan selama 30 hari ini kita akan melakukan sahur setiap hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga pola tidur kita. Jangan sampai kita bergadang karena hal yang tidak penting. Karena khawatir akan kesiangan sahurnya ya anak-anak. Jadi tetap harus menjaga pola tidur kita. Setelah sholat tarawih boleh makan makanan yang ringan tapi tidak berlebihan. Setelah itu maksimal pukul 10 kita sudah tidur. Atau misalnya jam 9 sampai jam 10 kita sudah tidur. Agar kita tetap fit ketika sahur. Jangan sampai kita susah dibangunkan, akhirnya keburu waktunya subuh datang, jadi kita terlewat ya sahurnya. Nah anak-anak, itu saja tips dari Ibu Siti ya. Nah semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nah anak-anak, tetap semangat ya menjalankan puasanya. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita tetap sehat dan menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keberkahan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.